dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Sabtu ini, tanggal 18 September 2021. Adapun tema sati kita hari ini adalah penolong atau penghancur. Terambil dari 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yuk kita baca bareng-bareng. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ketujuh, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan, lalu diikatnya perjanjian dengan mereka, dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Teman, kisah 2 putri raja dalam bacaan hari ini mungkin membuyarkan imajinasi kita tentang putri. Dalam bagian ini, kisah pemusnahan keturunan masih berlanjut loh. Namun, kali ini dilakukan oleh keturunan Ahab, yaitu Atalia, ibu dari Ahazia, istri Yoram. Ketika Atalia tahu bahwa suami dan anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Bagaimana mungkin seorang ibu suri melakukan tindakan kejam seperti itu? Tapi bila kita menengok latar belakangnya, maka tidak heran jika Atalia bertindak seperti itu, karena ia adalah putri Raja Ahab dan Ratu Isabel yang terkenal kejam dan jahat. Teman, jauh sebelum pasal ini, sesungguhnya Atalia telah menghancurkan suaminya dengan mempengaruhinya untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ia juga menghancurkan Ahazia, anaknya, dengan menasihati Ahazia untuk melakukan kejahatan di mata Tuhan. Pada pasal ini, ia bukannya melindungi, tetapi membinasakan semua keturunan raja agar ia dapat naik tahta dan berkuasa. Teman, berbeda dengan Yoseba yang berlatar belakang putri raja. Ia adalah putri Yoram, bukan anak Atalia dari istri yang lain. Yoseba juga istri Imam Yoyada. Ketika ia mengetahui Atalia akan membinasakan semua keturunan raja, ia mengambil Yoas yang baru berusia 1 tahun dan menyelamatkannya. Selama 6 tahun, Yoseba dan Yoyada melindungi Yoas dari rencana jahat Atalia dan mempersiapkan Yoas untuk naik tahta pada usia 7 tahun. Meski harus berhadapan dengan kekejaman Atalia, Yoseba dan Yoyada tetap berbuat apa yang benar dengan menobatkan Yoas sebagai raja. Pertanyaannya teman, generasi seperti apa yang akan kita bangun dalam keturunan kita nantinya? Generasi penghancurkah atau generasi penolong? Semua itu bergantung dari seberapa dekat relasi yang kita bangun dengan Tuhan. Bila kita ingin membangun suatu generasi yang takut akan Tuhan, mulailah dari diri kita. Tuhan memberkati. Hai guys, itu tadi satu kita hari ini. Yuk mari kita sama-sama belajar untuk membangun suatu generasi yang menjadi generasi penolong dan bukan generasi penghancur. Tapi jika kita ingin membangun suatu generasi menjadi generasi penolong, maka kita harus memperhatikan hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Seberapa dekatkah hubungan kita dengan Tuhan? Nah, sebelum kita membangun generasi kita agar menjadi takut akan Tuhan, mari kita sama-sama mulai dari diri kita sendiri untuk takut kepada Tuhan. Nah, untuk
menutup waktu kita hari ini, yuk mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga surga, Tuhan terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan terhadap kami hari ini Tuhan. Tuhan, lewat saat hidup pagi hari ini kami belajar ya Tuhan. Kami belajar, kami mau mulai untuk takut akan Kau ya Tuhan. Kami mau belajar untuk lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan, agar kami juga dapat membangun suatu generasi yang dapat menjadi generasi penolong dan bukan generasi penghancur ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, Kau berkati kami dalam berproses, Kau juga berkati generasi ini ya Tuhan, agar dapat menjadi generasi yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan lalu saja kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah guys, jangan lupa besok kita akan ada ibadah bareng di channel ini. Jadi jangan lupa ibadah ya teman-teman besok. Nah guys, jangan lupa hari Senin kita akan ada satu bareng lagi di channel ini. Yuk kita bagikan materi satu kita ke teman-teman kita yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Kalian punya pergumulan? Kalian punya pertanyaan? Yuk langsung aja kalian bisa DM ke Instagram kita di Youth KK Kanaan. Dan jangan lupa buat dengerin podcast Youth KK Kanaan. Nah guys, jangan lupa hari ini kita akan ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Untuk linknya nanti akan di-share di grup WA ataupun grup lain teman-teman. Have a blessed weekend. Tuhan Yesus memberkati.